Khususnya buat ibu-ibu, kita perempuan juga bisa. Kita harus semangat bagaimana kita bisa menjadi istri yang diandalkan dan ibu yang diandalkan di masa depan. Ketika kita mau mencapai puncak kesuksesan, lakukan perintah yang Allah senangi, di mana kita mampu berbagi dan memberi hak zakat anak-anak yang memberi zakat dari 2,5% penghasilan kita. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Sama panggil kakak ya? Ya terserah. Ya, sosok yang menurut saya pribadi adalah orang yang sangat menginspirasi banyak orang, ya kan? Bisa dikatakan sebagai anak daerah yang ke kota besar berkarir dan justru kembali ke kampung halaman, yaitu di Kota Palopo. Iya. Dan sekarang pemilik dari perusahaan yang luar biasa di Palopo. Saya sebutkan daftarnya boleh? Boleh. Yaitu PT Daka Opa Energi Timur ataupun DOET. Singkatnya DOET. Kemudian juga PT BWN yang bergerak di bidang pelayaran, dan juga PT Daka Properti yang bergerak di bidang properti. Tiga aja kah? PT Sehat Herbal Syariah. PT Sehat Herbal Syariah. Dan PT SPD yang memang baru terbentuk. Nanti kita ceritakan kenapa PT SPD ini baru sebulan ya berdiri. Baru sebulan? Masih seger-segernya berarti? Masih seger-segernya, benar. Ini berarti running company ini bersama dengan sang suami tercinta. Bisa mengatur waktu dengan keluarga? Alhamdulillah bisa, karena saya dan suami bekerja itu tidak terpisah. Ya, betul. Itu tidak terpisah. Jadi kemanapun suami saya selalu ada. Jadi saya bisa melakukan tanggung jawab saya sebagai istri, baik sebagai ibu maupun partner bisnis bersama suami, seperti itu. Dan anak yang masih kecil, masih lucu-lucunya gitu. Yang lagi lucu-lucunya. Ya, justru akan di apa namanya, secara tidak langsung sudah memberikan gambaran gitu ya. Iya, begini seorang pebisnis. Betul. Wow, ini saya berbicara dulu, flashback ke belakang dulu ya. 2013 kemarin sebagai karyawan di salah satu perusahaan asuransi di Makassar. Betul. Berangkat dari Palopo. Betul. Kemudian memilih untuk balik lagi ke kampung halaman dan melihat ada peluang besar di sana. Ya, jadi begini, awalnya saya menyelesaikan studi, kemudian saya menjadi salah satu manajer di salah satu perusahaan asuransi. Itu kurang lebih berapa tahun ya, setahun ya. Nah, kemudian saya balik ke Palopo, saya mencoba usaha, kemudian saya kembali lagi ke Jakarta untuk jadi karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak ini kan. Saya banker. Jadi saya kerja kurang lebih 1,5 tahun di Jakarta. Iya, sebagai karyawan kakak saya sendiri. Oke. Jadi dari situlah kemudian saya mendapatkan ilmunya. Jadi saya menjadi karyawan itu bukan terlebih ke duitnya, bukan bagaimana saya bisa terima gaji ataupun seperti apa menikmati gaji itu, tapi saya memang menjadi karyawan memang mencari ilmunya, pengalaman dan ilmunya. Sehingga saya balik ke kampung. Iya. Ke kampung, ke Palopo kembali, kemudian mendirikan suatu perusahaan yang memang kita katakan modal nekat berani pada saat itu. Betul. Dan 2017 terbentuklah perusahaan tersebut. Iya, 2016. Iya. Oke. 2016 yaitu PT Daka Opa Energi Timur. Ya, dan dari PT Daka Opa Energi Timur inilah ya kita ekspansi ke usaha-usaha lain. Sukses luar biasa ya. Ya, kalau untuk sukses sih saya mengartikan sebuah kesuksesan itu bukan seberapa banyak materi yang kita miliki, seberapa banyak uang yang kita punya, tetapi menurut pribadi saya sukses itu seberapa mampu kita berbagi meskipun kita dalam keadaan kekurangan. Itu yang kesuksesan yang sesungguhnya, itu menurut versi dari saya pribadi. Ini kutipan yang paling penting sekali buat masyarakat sebenarnya, karena banyak sekali teman-teman saya terutama ya, banyak yang beranggapan bahwa sukses itu dilihat dari materi. Kalau saya materi itu bisa juga jadi musibah. Yes. Ketika kita diberikan materi, kemudian kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita lupa bahwa semua adalah titipan, sehingga kita menjadikan materi kita itu di hati bukan di genggaman. Kalau saya beda bersama suami, materi itu ada di
genggaman sehingga kita dengan mudah untuk berbagi. Karena proses yang dikatakan kesuksesan itu sebenarnya tidak mudah, karena banyak yang lebih bekerja keras dibanding saya dan suami. Mungkin ada buruh, mungkin ada petani, mungkin ada kuli yang memang lebih bekerja keras. Ya mungkin rezekinya di situ-situ saja. Jadi menurut saya rezeki itu kejutan dari Allah dengan apa yang kita lakukan, sedekah-sedekah yang kita lakukan. Karena saya juga dengan suami itu mengawali jatuh bangun. Tidak langsung berhasil gitu kan? Tidak. Jadi menjalankan usaha itu di awal kita banyak drama juga ya, drama. Jadi memang betul-betul dari titik nol. Lika-liku perjalanan sukses itu tidak gampang. Benar. Tidak segampang yang orang-orang mungkin pikirkan. Benar. Tetapi ada satu poin yang memang saya tidak pelit untuk memberikan informasi kepada teman-teman ataupun siapa atau saudara bahwa kita meraih suatu rezeki berlimpah itu ada rumus. Rumusnya adalah? Ya, rumusnya adalah ini harus dibagi nih. 1 liter beras. Rumusnya 1 liter beras. Iya. Nah kalau saya sendiri nggak punya beras nih, apa? Ini secara harfiah atau apa nih? Jadi menurut saya dari 1 liter beras, saya mengawali usaha dengan suami saya dengan bermula dari 1 liter beras. Niat saya punya kemampuan saya dan suami 1 liter beras. Di bulan pertama saya membawa 1 liter beras ke anak-anak yatim piatu. Wow. Sehingga di bulan kedua Allah buka rezeki saya. Saya bisa membawa 2 liter beras. Kemudian di bulan-bulan berikutnya saya bisa membawa lebih. Dan alhamdulillah Allah buka rezeki saya di saat ini. Ya, saya bukan bilang saya sukses, tetapi saya merasa sudah bermanfaat buat orang lain. Itu intinya. Sukses itu sampai saat ini mungkin bisa dikatakan bahwa bukan tergantung sih, maksudnya adalah kita berani berbagi kepada orang, jangan tunggu kaya untuk berbagi. Betul. Ya. Karena sekali lagi sukses tidak dilihat dari materi, itu menurut saya pribadi kalau kesuksesan itu bukan seberapa banyak uang kita miliki, seberapa banyak materi yang kita punya, tetapi kesuksesan itu seberapa mampu kita berbagi meskipun kondisi kita masih kekurangan. Berarti pada saat sekarang ini kalau misalnya orang mengatakan bahwa Putri Daka ini adalah seseorang yang sangat inspiratif, yang juga suksesnya luar biasa, itu merupakan bonus gitu ya dari masyarakat. Ya, itu sebenarnya bonus. Ya. Tetapi tanggung jawab kita di posisi ini itu sebenarnya lebih besar lagi. Apakah kita bisa dengan rezeki yang kita punya, apakah itu jadi musibah ataupun jadi berkah? Berarti rezeki itu adalah amanah. Betul. Ada hak 2,5%. Wow. Ada hak yang memang di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa ada hak anak-anak yatim piatu, kaum duafa dan fakir miskin 2,5%. Nah itulah tahapan-tahapan yang saya lalui, yang memang saya percaya janji Allah itu nyata sehingga saya melaksanakan dan menjadi kejutan saya di masa sekarang. Saya bisa tarik satu kesimpulan bahwa sebenarnya sukses ini bukan hanya seorang Putri Daka saja, tapi keluarga besar, terutama sang suami juga tercinta yang selalu mendampingi satu sama lain gitu kan. Betul. Jadi saya ada 3 poin untuk menjalankan bisnis itu. Sebenarnya bukan seberapa keras kita bekerja, tapi yang pertama ya ibadah. Kita minta doa kepada Maha Sang Pencipta. Kemudian kedua, ke orang tua kita. Ya, kita perlakukan orang tua kita dengan baik. Ya, utamanya bagaimana di hari tua orang tua kita, pundak kita ada buat orang tua kita, sehingga apa yang kita raih bisa menjadi penopang di masa tua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kita melakukan tanggung jawab kita. Hasil dari setiap rezeki kita itu ada hak anak-anak yatim piatu. Kalau boleh tahu, Kak Putri sudah ada berapa bersaudara? Saya ada 3. Anak terakhir. Di keluarga dulu waktu kecil kita berbicara masalah, kita flashback ke belakang ya. Kita berbicara masalah. Saya nangis dulu berbicara masalah orang tuh. Iya, karena memang itu sangat menyentuh. Ya. Kita tidak mungkin akan ada di dunia kalau tidak ada orang tua yang kita miliki yang luar biasa. Betul. Ya, tapi saya pengen berbicara masalah orang tua. Ketika kecil dulu ada nggak kenangan yang tidak bisa dilupakan dengan keluarga, dengan orang tua maksud saya? Yang pertama itu makan bersama, makan malam bersama, karena memang
kedua orang tua saya itu memang mengajarkan kita bagaimana hidup sederhana. Ya, kemudian sholat berjamaah. Ya, saya juga dulu terbentuk dari anak yang keras kepala juga. Yang keras kepala, membantah orang tua. Kemudian ya kita kan namanya melalui fase namanya labil-labil ya. Betul. Jadi ya, masa itu pasti labil. Dan di suatu ketika sempat ada perdebatan dengan ayah saya, di mana memang beliau marah. Kamu mau jadi apa? Katanya. Itu mohon maaf waktu itu masa SMA. Dan saya dengan lantangnya mengucapkan ya mungkin ucapan itu doa juga ya. Dan mungkin pada saat almarhum ayah saya marah, mungkin pada saat saya membalas kata-katanya mungkin almarhum dalam keadaan marah dan mendoakan saya. Jadi saya bilang, kamu mau jadi apa nantinya kalau semua kamu susah diatur gitu kan? Saya cuma satu yang mau saya katakan sama almarhum ayah saya bahwa suatu saat saya akan jadi anak kebanggaan ayah. Walaupun pada saat itu belum tahu jadi apa. Betul. Dan alhamdulillah saat ini satu orang memuji almarhum ayah saya bahwa berhasil orang tua mendidik saya, sehingga itu menjadi suatu kebanggaan buat saya bahwa saya sudah berhasil membuat orang tua saya. Almarhum ayah yang sangat dikenal juga pada saat itu. Selama hidup beliau. Betul. Yang dikenal sebagai kita tahu posisi beliau pada saat itu kepolisian. Iya, betul. Karena almarhum ayah saya pernah berpesan bahwa kita tinggalkan dunia ini itu cuma dua nama baik atau nama buruk. Kita mau bawa kemana arahnya tergantung pribadi kita. Ya, itulah wejangan yang saya tidak bisa melupakan, sehingga hari ini saya membuktikan kepada kedua orang tua saya bahwa di hari tua orang tua saya ada buat pundak mereka. Kemudian meskipun orang tua saya sudah meninggal, salah satunya ya almarhum ayah saya sudah mendahului, saya bisa kan ketika orang sudah meninggal itu memang kan untuk mencari pahala sendiri itu sudah tidak bisa, sudah terputus. Saya sebagai anak menyambung silaturahmi pertama, kemudian kedua saya mencari pahala dari almarhum ayah saya, sehingga saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu memang yang utama tidak terjadi. Ya, kalau kita berbicara masalah orang tua, ini adalah hal yang sangat sensitif tentunya. Yang saya pengen tanya satu pertanyaan mengenai ayah, almarhum ayah. Saya terus terang membaca biografi seorang ayah dari Putri Daka ini adalah seorang bapak yang sangat luar biasa. Betul. Soalnya saya nangis. Nggak apa-apa. Ini adalah momennya mengingat kenangan dengan ayah tercinta. Ya, saya pengen tanya satu hal. Ketika beliau masih hidup pada saat itu, sebelum beliau berpulang, seorang Putri Daka pernah punya mimpi untuk bisa menunjukkan kepada beliau. Ini loh yang ingin saya berikan kepada. Jadi semasa hidup beliau, beliau kan 5 tahun sakit. Jadi di tahun pertama itu saya belum bisa memberikan apa-apa. Tetapi kedua saudara saya itu sudah bisa. Istilahnya orang tua memang tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Tetapi kita sebagai anak itu ketika orang tua jatuh sakit, ketika orang tua kita tidak bisa lagi produktif, ya tugas kita sebagai anak bagaimana bisa kelangsungan hidup orang tua itu ya kita bisa menjamin lah ya. Saya lihat dari kedua kakak saya, kebetulan kakak saya laki-laki ya, ada tisu. Iya, tolong diambilkan tisu dulu. Ini cerita luar biasa sekali, inspiratif. Ya, yang tentunya berbicara masalah orang tua. Jadi ketika orang tua saya sakit 1 tahun itu, saya lihat saya tidak mampu untuk memberikan pada saat itu, sehingga itulah menjadi motivasi saya untuk bekerja keras, bagaimana saya bisa membuktikan kepada orang tua saya. Jadi alhamdulillah saya mengawali dari usaha-usaha kecil sebelum ada perusahaannya. Saya mengawali dari usaha-usaha kecil dan saya memperlihatkan bahwa anak ayah juga bisa
Meskipun di masa kritisnya pada saat itu. Di masa lalu mungkin saya anak yang paling susah diatur, membangkang, tetapi di masa depan saya akan memperbaiki semua. Membuktikan dan alhamdulillah. Ya. Maaf ya. Silakan. Ini momen kita untuk mengingat. Dan alhamdulillah saat ini saya merasa bahwa saya sebagai anak sudah berguna. Alhamdulillah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya percaya sekali ketika ayah melihat ini, ayah pasti akan sangat bangga memiliki seorang putri cantik yang bernama Putri Daka yang luar biasa. Amin. Dengan ini tidak gampang mengurus perusahaan sebanyak itu dan juga mengatur waktu dengan keluarga dan karyawan tentunya tidak sedikit. Kan? Walaupun dibantu oleh sang suami tercinta yang luar biasa juga, tapi sekali lagi bahwa ini perusahaan bukan 1-2, tapi ada 5 perusahaan yang dijalankan secara bersamaan. Jadi saya dan suami itu kompak, kerjasama yang baik. Jadi di manajemen itu suami mengatur segala manajemen. Ibarat kata ya, kita jemput kerjaan ada, suami yang olah. Hasil ke istri dong. Ini saya pengen saya pengen membahas masalah, karena kita sudah membahas masalah hubungan dengan sang suami pada saat bekerja. Tapi saya penasaran, ini kapan ketemu dengan sang suami tercinta? Jadi saya dengan suami dari kuliah sebenarnya pacaran. Oh, dari kuliah sudah pacaran? Ya, terus putus. 10 tahun kemudian kita ketemu dan langsung. On and off gitu ya? Oke, jadi mantan jadi suami. Mantan kemudian pada saat balikan, lamaran aja langsung. Iya, udah. Jadi kita langsungkan pernikahan, alhamdulillah. Sudah ditangani satu anak. Ya, menikah pada saat itu dan akhirnya ada beberapa perusahaan yang akhirnya dibentuk karena atas nama sang suami dan nama sang istri. Ya. Jadi memang suami saya memang tipikalnya ya udah apa mau istri aja kita laksanakan sama-sama, yang intinya kita kerja bareng, kita komitmen bahwa apapun yang kita kerjakan itu harus sama-sama. Sehingga tidak ada sesi yang memang saya keluar kota, suami di mana. Jadi di mana suami saya ada di situ. Di mana saya ada, suami saya ada di situ. Jadi ya kita kompak lah berdua. Restorannya sudah jalan? Kalau untuk restoran sendiri karena memang waktu sangat ini ya menyita waktu, jadi kita fokus di perusahaan dulu. Tapi kalau restoran sendiri akan memberikan nama ND. Iya. Itu adalah akronim dari nama mertua dan ayah. Betul. Karena saya selalu mengagumkan ya sosok bapak atau ayah di keluarga karena beliau adalah pahlawan di keluarga. Dua ayah yang merupakan pahlawan di keluarga. Ada mertua saya dan ayah saya. Jadi kenapa semua usaha kita harus namakan orang tua, karena itu suatu spirit, doa dan spirit yang berbeda. Semangatnya itu lebih harus maju karena orang tua saya namanya harus maju. Gitu. Meskipun beliau almarhum ayah saya sudah wafat, tetapi namanya tetap hidup. Itu yang paling luar biasa sih. Ya, berbicara masalah orang tua, saya masih pengen berbicara masalah orang tua lagi nih. Saya penasaran dengan kehidupan seorang Putri Daka di masa lalu, masa kecil. Tadi sempat dikatakan membangkang ketika SMA gitu kan. Yang mungkin dikatakan bahwa hidup pada saat itu berbeda dengan hidup yang sekarang. Lifestyle-nya sangat berbeda sekali. Membangkang luar biasa di masa SMA. Jadi saya keras kepala, egois. Semua itu ya saya merasa jelek sekali. Jadi pembangkang, jauh dari kata sukses, jauh sekali, jauh. Jadi betul-betul. Iya betul. Seolah-olah kan ada suatu masa memang kan almarhum ayah saya bilang kan mau jadi apa? Berarti memang orang tuh sudah menggambarkan anak ini mau jadi apa? Betul. Gitu. Orang tua pun sudah ragu pada saat itu. Gitu. Ini anak saya mau jadi apa nanti besarnya nih? Dan almarhum ayah saya itu sama sekali tidak pernah main tangan ya. Kecuali ibu saya kadang gitu kan, namanya kita bandel ya udah rasanya sakit sebenarnya. Namanya ibu wajar lah ya, gemes mungkin sama anaknya pada membangkang gitu ya. Tapi ada nggak sih satu kasus yang sebenarnya lucu untuk diceritakan yang belum pernah diceritakan orang-orang? Ya. Waktu zaman dulu. Oh ya ada. Jadi SMP SMA. Ayah saya kan kebetulan tugas di Paupo. SMP SMA waktu itu? SMP. Jadi ayah saya tugas di Paupo. Nah kadang-kadang keluarga kan ada datang bertamu, ada yang bawa PT-PT, kemudian ada yang bawa
kebetulan ada pembangunan di wilayah rumah saya, eskavator gitu kan. Ya, saya sempat bawa itu. Saking tomboynya saya, jadi pada saat baru pintar bawa mobil itu kan apa ya istilah orang-orang di sini. Itu SMA berarti ya? Ya SMA kelas 1. Ekskavator siapa itu? Ekskavator orang kerja, ada kontraktor. Bukan punya bapak, bukan punya keluarga. Bukan, jadi parkir di depan rumah itu hal yang itu hal yang paling menurut saya paling memalukan, paling diingat gitu ya. Betul. Jadi ekskavator itu saya bawa mungkin ada jarak berapa meter lah. Kemudian ayah saya teriak-teriak, Itu siang? Siang. Jadi tukangnya mungkin kontraktornya ini mungkin lagi makan siang. Oh my god, serius? Iya. Jadi saya bawa ekskavator itu, saya kan ini kan lorong saya ini kan muter kan. Jadi saya bawa terus itu udah ayah saya teriak, wah, hancurkan bisa aja bangunan orang jadi salah tinggi saja kita. Rumah bisa rata dengan tanah kalau begitu. Ini yang punya ekskavator pada saat keluar melihat ekskavatornya sudah dibawa maling. Kan kuncinya ada. Iya, salah juga berarti. Ya, jadi pada saat itu namanya kita rasa ingin tahu. Iya. Apalagi saya kan anaknya aktif, tomboy kan. Nah itu. Wow. Itu satu. Kemudian kedua, keluarga ibu saya datang bertamu kan. Datang bertamu PT-PT kan. Kemudian PT-PT kemudian ada kuncinya lagi. Begitu saya lihat parkir, dibawa lagi. Saya bawa lari lagi. Jadi pada saat itu mendekati 17 Agustus sehingga saya kan pemimpin gerak jalan. Kebetulan di sekolah kan kita sudah atur waktu untuk SMP. Kebetulan kita atur waktu untuk latihan gerak jalan. Jadi saya jemput semua teman naik PT-PT keliling tanpa sepengetahuan yang punya PT-PT. Karena dia lagi cerita sama ayah saya di ruangan, di ruang tamu kan. Nah, sehingga salah satu anggota lantas mungkin telepon bapak saya, ayah saya, ada PT-PT yang melintas, jangan-jangan itu Putri ya, sudah Putri lagi. Jadi itulah semembangkan itu ya ternyata ya Anda ya pada saat dulu ya. Betul. Ya ini tidak untuk ditiru. Jangan untuk ditiru ya, karena memang itu apa ya? Itu adalah sebuah cerita yang harus dibungkus sebenarnya, sebuah pengalaman yang dikatakan bahwa mungkin pengalaman itu yang membuat seorang putri dakanya akhirnya berpikir panjang untuk tetap membangkang gitu kan. Akhirnya sekarang menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Betul. Tapi ini cerita unik nih, cerita lucu di masa lalu nih. Saya pengen balik lagi ke situ kalau begitu. Itu bagaimana rasanya pada saat mengendarai PT-PT? PT-PT senang. FYI ini angkot ya namanya, kalau Makassar kita sebutnya PT-PT. Jadi saya senang aja keliling-keliling. Jadi saya jemput semua teman anggota saya, teman-teman gerak jalan. Jadi adik kelas apa naik semua naik. Mereka senang dong. Ya aku senang. Mereka ngomong apa pada saat di dalam PT-PT itu? Pukul aja PT-PT-nya maju. Acur. Maju jadi ya happy lah kita kan, namanya masih anak-anak, masih labil, belum tahu pikir panjang. Rasa ingin tahu yang begitu besar sekali gitu kan. Apalagi pada saat itu baru bisa belajar. Jadi yang kan ayah saya juga, saya banyak sih kejadian-kejadian lucu di masa labil. Jadi ayah saya punya ikan lohan ya. Kalau saya minta uang dulu itu, saya ngancam. Saya ngancam. Jadi saya ngancam itu. Ikannya itu kan ada ini ya, ada tapisannya itu ya. Saya angkat gini, mau nggak kasih? Ikannya nggak pernah pas, nggak apa. Kasih duit. Ayah saya kan sayang ikan, jangan kamu kasih, coba tenang. Baru saya lepasin ikannya berenang lagi. Iya. Saya kalau jadi ayah seorang putri daka pasti sangat emosi banget pada saat itu ya. Memang dasar anak Bapak luar biasa sabar dan penyayang paling penting. Betul. Jadi ayah saya itu betul-betul penyayang. Mungkin kalau saya sebagai seorang ayah pada saat posisi itu ya mungkin sudah geram ya melihat anaknya yang luar biasa bandelnya pada saat itu. Betul. Tapi karena sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa, dan juga pengen melihat anaknya berubah, dan sekarang kan berubah drastis. Iya, berubah drastis. Ini kira-kira anaknya nakal juga gak sih sekarang ini? Aduh, ya itulah. Turun dari ibu jangan-jangan. Aktif sekali. Jadi ya saya sudah sudahlah. Memang
momen anak-anak itu tidak akan kembali, jadi biarkan berekspresi. Biarkan dia belajar dari pengalaman-pengalaman. Betul, karena saya melihat almarhum ayah saya tidak pernah marah ya, tetapi tidak pernah mematahkan bahwa menyalahkan ataupun marah dalam kita dipukul atau seperti apa enggak. Jadi memberikan kebebasan berekspresi, sehingga ya mungkin banyak pelajaran yang kita ambil dari setiap perjalanan kehidupan. Dari segi pekerjaan sekarang bisa dikatakan sebagai seseorang yang sukses, bisa dibilang seperti itu. Dan sekarang ini sedekah tidak pernah berhenti tanpa putus sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan sekarang ini ada kebiasaan di sosial media ya, berbagi hadiah atau giveaway. Ya. Jadi sebenarnya saya lakukan itu di tahun 2016 akhir. 2016 akhir. Nah, jadi ketika saya dengan suami satu persepsi bahwa kita komitmen tidak boleh ada kerja ataupun tidak ada lagi yang nongkrong karena sudah puas masa remajanya, jadi betul-betul kita fokuskan kerja dan keluarga. Sehingga saya kan tipikalnya orang yang seru, suka apa ya, heboh-hebohan ya kan, sehingga Facebook saya ini saya gunakan jadi tempat seru-seruan. Jadi ketika saya pulang bekerja ataupun sudah menyelesaikan sesuatu, saya live dan membagi hadiah, membagi ini, karena kan itulah dari setiap perjalanan yang saya lakukan itu memang saya meminta rezeki kepada Allah itu dengan cara berbagi sehingga kembali berlipat. Tidak takut diciplak atau dikatakan sebagai orang yang ria oleh masyarakat atau netizen biasanya? Ya, itu kan memang pasti pro dan kontra pasti ada di awal-awal. Dia pamer banget ya. Jadi di awal-awal itu memang ada yang bagus. Hujatan ada. Banyak ya? Banyak bagi pencibir. Jadi saya menanggap bahwa Anda tidak bahagia. Pernah emosi nggak dengan itu? Di awal-awal ya. Karena kaget aja mungkin. Iya, karena apa yang saya lakukan menurut saya baik. Niatnya baik, tetapi orang-orang pada salah perspektif. Sehingga di masa sekarang ya terbalik. Orang-orang yang mencibir itu membuat kegiatan yang sama. Jadi gitu? Iya. Jadi saya tipikalnya gini, mungkin saya sudah melewati fase dicibir, dihujat. Artinya dihujat juga dengan orang-orang yang memang mungkin yang tidak suka dengan saya ataupun seperti apa. Dan sekarang saya sudah di fase bahwa bodo amat. Tenanglah, karena menurut saya pribadi ketika kita berbuat baik, betul. Orang yang tidak menyukai kita dari dulu sampai sekarang, orang yang tidak suka kita adalah kita selalu negatif di mata mereka. Betul. Apapun kebaikan yang kita lakukan selalu menjadi tidak baik. Yes, betul di mata mereka. Jadi sebenarnya saya melakukan hal baik, kemudian orang berbicara buruk, bukan kesalahan pada saya, tapi kesalahan pada mulut orang. Yes. Jadi aja. Bodoh amat ya. I don't care. Yes, anjing menggonggong kafilah tetap. Betul. Kita fokus aja pada kebaikan, melaksanakan setiap apa yang memang menjadi pemikiran kita, sehingga kita menjalani sesuatu hal ya kita lurus aja. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya hobi berbagi giveaway di sosial media ini adalah campuran dari dua karakter mungkin ya. Yang pertama suka berbagi ataupun bersedekah. Yang kedua adalah suka yang heboh-heboh. Ya suka. Jadi saya suka yang membuat tertawa. Jadi kadang-kadang itu kan saya buat kuis itu kayaknya tidak masuk akal. Contoh khusus seperti apa biasanya? Contoh ya, saya ambil box. Terus saya ambil bumbu dapur. Bumbu dapur yang mungkin nama-namanya agak aneh-aneh. Ya, contoh kan kalau panini apa ya? Panini, tahu kan panini yang buat? Ya orang sini nggak tahu. Kita sama-sama orang Palopo tahu. Tahu kan panini kan? Iya tahu. Semacam lengkuas itu yang kuning. Tumbuh-tumbuhan yang biasa dijadikan obat gitu. Obat ya istilahnya. Nah itu saya taruh. Jadi orang kebingungan cari apa ini kan? Tahu-taunya tetap ada juga yang bisa jawab. Akhirnya bikin cara yang unik tapi bisa jawab. Orang berusaha keras dong karena ada giveaway, ada hadiahnya. Iya. Tapi hadiahnya apa nih buat orang yang penasaran pengen? Handphone. Wow, handphone apa yang paling mahal yang di giveaway kan? Sebenarnya nggak ada paling standar 1,8. Jadi tapi itu rutin yang saya lakukan. Wow. Gitu. Berapa kali sebulan nih? Dulu rutin sekali ya. Sekarang ini yang memang selama ada komunitas saya udah jarang kuis lagi di sosial media. Ya, giveaway lagi jarang. Komunitasnya apa? Itu SPD. Nah. Di dalamnya adalah sahabat Putri Daka. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu, bapak-bapak ada juga. Ada semua. Jadi ya SPD itu kan terbentuk dari awalnya. Gimana ya saya cerita? Dari awalnya rasa sukanya
orang-orang kepada saya, sehingga salah satu dari bisa dikatakan bahwa orang yang menjadikan seorang Putri Daka seorang inspiratif. Dia ngomong fans, sehingga saya berubah fans karena saya merasa saya ini bukan siapa-siapa. Mungkin family. Fans. Ya. Jadi saya katakan sebagai family. Family ya. Ya. Oke, jadi saya berubah dari kata fans itu karena saya kan bukan artis, saya betul, juga, sehingga saya membuat bahwa satu statement bahwa janganlah kata fans karena kita ini nggak ada batas, kita semua sama. Jadi gantilah. Rangkul mereka jadi keluarga kan justru ya. Gantilah menjadi sahabat Putri Daka. Jadi itulah udah. Bikinlah komunitas itu. Nah komunitas itu dalam sebulan tiba-tiba tumbuh mengakar. Mengakar dari wilayah-wilayah dari Palopo, Parepare, Makassar, Bantaeng, Luwu Utara, Luwu Timur, dan sekarang hampir Sulawesi Selatan. Itu sudah ribuan. Ini berarti bisa kita katakan bahwa selain sukses di bidang bisnis atau perusahaan, juga bisnis dalam silaturahmi, sukses dalam silaturahmi. Ya, sehingga silaturahmi dari SPD ini, saya kan mempunyai skill di bidang bisnis. Kenapa tidak kita arahkan ini suatu komunitas yang kita tidak hanya sekedar kumpul? Ya. Kenapa tidak kita membuat suatu usaha bersama, sehingga menjadi suatu hasil yang memang kita bisa donasikan. Nikmati bersama dan kita bisa donasikan, kita bisa jadi donatur tetap di panti asuhan di mana member SPD ini ada. Nah, itulah SPD yang terakhir ini yang memang mengalir begitu saja tanpa rencana. Ya saya tidak tahu bahwa ini mungkin ujian ataupun ini tanggung jawab dari Allah buat saya. Sehingga saya kaget pada saat pertemuan ada beberapa yang memang selama ini ya. Saya tanya sama mereka, kira-kira apa yang menjadi motivasi kalian sehingga bisa sayang sama saya sementara kita kan tidak pernah ketemu, hanya lewat sosial media. Tapi jadi, orang mengidolakan, mengagum. Ya, jadi dalam setiap daerah itu yang mungkin ada yang sebagian yang pernah terbantu dari saya. Tetapi saya sendiri kan memang melupakan setiap kebaikan yang saya lakukan. Mengerjakan apa yang bisa dibagikan, membagikan yang merupakan rezeki. Ya, jadi ada beberapa yang memang misalnya anaknya penderita TBC. Kemudian saya kan memang melakukan infak, sedekah dan zakat itu sudah saya jalankan sebelum melaksanakan usaha. Ya saya udah komitmen dengan suami untuk menjalankan ini agar Allah memberikan kita rezeki, kejutan rezeki. Jadi rezeki dan barokah. Jadi saya ada gerakan Jumat sebelum terbentuk SPD ini ya. Jadi di setiap daerah itu saya mencari orang-orang yang bisa saya bantu. Tetapi saya karena ini kan sudah semua tahu, jadi tidak apa-apa saya publikasi bukan dalam artian kita mau ria. Jadi justru menjadi inspirasi loh. Jadi motivasi. Jadi teman-teman SPD yang tergabung itu kebanyakan orang-orang yang memang pernah saya bantu di 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, ada yang orang tuanya tumor, sehingga saya membantu pengobatan atas nama hamba Allah. Jadi saya nggak mau ditahu. Ada yang tukang ojek, tukang grab, yang kehilangan dompet, uangnya 3,6 kalau nggak salah pada saat itu. Kemudian hilang, terus dia buat status. Jadi kan sosial media jangan dijadikan ajang. Ini kita juga cari ajang. Kira-kira untuk cari pahalanya di sosial media seperti apa. Jadi saya cari. Jadi kemudian saya dapat ya, kebetulan dia kehilangan uang 3,6. Motor itu motornya mertuanya, dia pakai kerja selama sebulan untuk beli kambing untuk hakika anaknya dan hilang. Sehingga saya lihat beritanya, saya telepon lah. Saya kan selalu cari berita-berita begitu, saya telepon, saya mengatasnamakan hamba Allah, saya ingin membantu, tetapi pola saya kan sering juga kena nih, kan ada kadang-kadang kirim, kita donasikan ternyata memang betul. Ya seperti itu. Jadi saya minta KTP, saya minta kartu keluarganya sehingga dia kasih. Nama rekening bukan namanya, sehingga saya bilang saya nggak mau cari kartu keluarga. Akhirnya dia kirim kartu keluarga, saya kirimlah atas nama hamba Allah. Jadi rata-rata saya membantu begitu atas nama hamba Allah, dan saya tidak tahu pecahnya di SPD ini. Ternyata dari setiap wilayah itu, dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut bahwa saya ini. Akhirnya tiba-tiba jadi ribuan komunitas, sehingga saya hadir di tengah-tengah mereka yang memang mungkin sudah tidak asing karena itulah dari mutasi rekening nama saya kelihatan.
Iya. Itu. Menggunakan atas nama hamba Allah tapi di rekening juga akan terlihat. Iya. Jadi satu ketika SPD ini terbentuk sudah banyak yang WA. WA bahwa saya pernah dibantu ibu 3 tahun yang lalu, saya lupa. Gitu kan, saya lupa. Saya dibantu ibu pengobatan anak saya, kalau nggak salah kena tumor ya, anak saya lupa. Dan begitu saya silaturahmi ya, antusias dari sahabat-sahabat di wilayah itu sudah betul-betul dekat. Dan saya tidak bisa membayangkan kata-kata, jadi ya seperti itu. Pernah kepikiran nggak untuk membuat semacam reality show ataupun punya sebuah kanal YouTube? Sudah ada. Tapi yang memang fokus kepada berbagi sedekah. Tujuannya bukan untuk ria sekali lagi ya. Jadi gini, tapi motivasi. Jadi gini, kalau untuk saya ada melaksanakan beberapa kegiatan sosial, tapi ada yang bisa dipublikasi, ada yang tidak. Kok ada beberapa yang tidak? Ada. Kalau masjid-masjid itu kan kegiatan rutin Jumat itu saya nggak mau dipublikasi. Jadi menurut saya bantuan-bantuan untuk masjid-masjid yang baru dibangun, nah, itu saya tidak mau dipublikasi karena ya cukup Allah penerima dan saya yang tahu. Dan saya ada tim di SPD sekarang untuk humasnya ya. Untuk humasnya dari tim SPD? Ya, ada humas. Nah, kemudian untuk sedekah, nah, itu saya tidak apa-apa untuk dipublikasi biar yang penerima dan orang-orang yang mau ikut berdonasi juga dan mau termotivasi untuk membantu, kita sudah ada. Menjadi motivasi justru gitu ya kepada orang-orang juga. Ayo kita berbagi sama-sama kepada orang yang membutuhkan. Betul. Lebih ke situ mungkin ya. Jadi dari hal-hal sederhana itu kemudian terbentuklah SPD ini, sehingga saya juga tidak mau hadir di sahabat-sahabat saya saat ini di seluruh Indonesia ya, karena memang terbentuk di seluruh Indonesia. Jadi khususnya buat SPD saya tidak mau hadir hanya sekedar hadir. Mereka saya kemudian kita saling pelukan, foto, selfie, selesai. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya membentuk SPD perusahaan. Jadi, ada perusahaan. Ya, jadi dari SPD ini saya termotivasi bagaimana caranya ibu-ibu yang tadinya tidak produktif ataupun tidak mempunyai usaha, ya PT SPD ini bisa modali. Jadi apa yang ibu mau buat, contohnya misalnya di bidang kuliner, ibu ini jago buat kue atau kue yang tidak mudah basi, sehingga menjadi suatu produk yang dibeli langsung dari PT SPD sendiri. Tetapi yang dijual nanti komunitas sendiri. Komunitasnya. Jadi sudah untung saat jual ke perusahaan, dilempar ke komunitas juga, mereka jualan sudah ada keuntungan. Betul. Nah, itu. Jadi ada beberapa divisi di sistem memang yang sangat luar biasa gitu ya. Iya. Saya boleh ngomong ke viewers dulu di rumah? Boleh. Ini saya pengen sampaikan ke viewers bahwa sebenarnya salah satu kunci kesuksesan itu adalah bersedekah, berbagi kepada orang. Dan jangan menunggu punya materi yang banyak, bergelimangan harta baru bisa berbagi gitu kan. Betul. Karena pada saat Anda tidak punya dan berbagi pun itu sudah sangat luar biasa sekali justru. Contoh, Mark Zuckerberg, kemudian saya sebutkan lagi beberapa orang sukses, maka pernah menjadi orang terkaya di dunia nomor 1, yaitu Bill Gates, the Microsoft founder. Dia itu sangat rajin berbagi. Dan di depan saya sekarang adalah seseorang yang sangat luar biasa juga sukses, yaitu seorang putri Dhaka yang ternyata salah satu kunci utama suksesnya adalah berbagi. Ya, walaupun banyak yang mungkin berkata bahwa ini ria, tapi niat baik kita tidak di situ, gitu kan? Niat baik kita memang justru pure berbagi. Betul, pure berbagi yang memang ya tergantung orang berpersepsi apa. Yang jelasnya niat kita sudah niat berbagi ya berbagi. Kalau untuk ria itu jauh lah. Ya. Karena menurut saya ya ngapain kita repot-repot berpahala hanya untuk mencari pengakuan. Betul sekali. Karena kalau menurut saya tidak butuh pengakuan, yang saya butuhkan bagaimana caranya saya berpahala dan bersedekah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa jadi menjadi saya dan untuk saya di akhirat nanti. Saya pernah membaca satu kutipan. Ya. Seorang putri Dhaka beranggapan bahwa sedekah cukup putri Dhaka, sang suami dan Tuhan yang Maha. Ya, itu ya memang ada alokasi sedekah, betul. Itu ada itu memang ada alokasi sedekah yang memang zakat itu memang saya tidak mau dipublikasi, infak nggak mau dipublikasi. Kalau sedekah atau bantuan donasi ke orang-orang yang membutuhkan, terkadang ya saya ada di publikasi, ada juga tidak. Jadi apa yang saya raih hari ini bersama suami itu prosesnya adalah apa yang saya lakukan di masa lalu. Jadi bukan karena seberapa keras saya bekerja bersama suami, tetapi memang takdir Allah dan kejutan Allah sudah beri atas apa yang saya lakukan.
bersama suami. Saya pengen Kak Putri ini berbicara ataupun bercerita mengeluarkan isi hatinya di depan kamera di podcast kita tentang sang suami tercinta. Waduh. Jangan dijawab dulu. Saya pengen mengajak dulu bermain games nih. Oke. Ya kan, karena kayaknya sayang banget dari Palopo jauh-jauh ke sini gitu kan. Kalau tidak bermain games kayaknya kurang ya. Saya pengen mengajak bermain games. Games kita itu adalah menjawab pertanyaan saya dengan cepat. Saya akan memberikan dua pilihan dan langsung dipilih antara dua pilihan tersebut dan harus memilih. Ya, you ready? Oke, yang pertama adalah pilih ketika liburan, pilih negara di Eropa atau di Asia. Harus memilih Asia. Oke, nggak suka negara bagian Eropa atau karena belum belum mendatangi semua negara di Asia. Jadi begini, sebenarnya pengen sekali, tetapi kan saya fobia naik pesawat. Oh ya, satu fakta terkuat dari seorang Putri. Jadi mancing nih host. Ternyata takut naik pesawat. Mancing, iya. Jadi saya itu selalu batal tiket. Karena ketika fobianya datang. Ya, ketika saya ke bandara bersama suami atau bersama orang-orang yang ikut sama kita, kemudian saya lihat ke awan tiba-tiba mendung, batal pulang. Itu baru mendung gimana? Hujan ya? Takut. Saya pernah Bu waktu itu MC di Jakarta. Pas berangkat hujan, pulang pun juga tetap hujan. Dan itu subuh pula, gelap-gelap hujan, tiba-tiba depan kanan kiri saya sudah orang sudah baca-baca gitu kan, takut. Jadi suami saya bilang apa? Kan begini. Ya cuman yang namanya kita ya masing-masing orang punya kekurangan. Nah itu kekurangan saya memang takut. Saya berarti kalau sebut nanyakan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya saya adalah negara Prancis atau Italia, sama-sama naik pesawat jadi nggak usah ditanyakan. Nggak usah. Nanti kalau udah dari sana silakan nanti undang lagi ya. Ini mancing berarti undang lagi. Iya, tapi kalau ke Jeddah atau saya ke Mekah itu saya berani. Tetapi minum obat tidurnya itu sampai berkali-kali bangun. Ancam bangun. Yes. Demi ibadah gitu. Iya, tetapi kalau untuk yang lain-lain memang kenapa? Ngapain yang pesawat liburan gitu kan? Ya kan untuk liburan yang pesawat lewatin fobia segala macam. Iya. Jadi mungkin salah satu Allah memberi saya rasa ketakutan sehingga alokasi apa yang saya ini dananya bisa ke hal yang lebih positif. Oke, bermanfaat untuk banyak orang untuk diri sendiri. Selanjutnya adalah anak jadi pengusaha atau di bidang entertainment. Pengusaha. Gak mau anak jadi entertainment. Gak mau anaknya dikenal di mana-mana. Saya rasa kalau udah jadi pengusaha nanti pasti juga dikenal di mana-mana. Tapi gak selebar dengan entertainment benar. Artis maksud saya? Gak. Tetap jadi pengusaha. Ya tergantung nanti anaknya memilih kemana. Tetapi saya membentuk dan suami bagaimana saya bisa jadi pengusaha nanti untuk menguruskan usaha-usaha kita yang sudah ada. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah jadi pengusaha atau jadi politisi? Pengusaha. Tetap di pengusaha. Saya nggak bakat di politik. Nggak bakat. Kalau anaknya punya bakat, akan didukung. Akan didukung lah terserah anak saya nantinya. Tetapi kalau untuk politik saya, ya kita jadi masyarakat aja. Pertanyaan berikutnya adalah sinetron atau drama Korea. Waduh, drama Korea saya nggak pernah nonton. Oh berarti lebih suka sinetron. Sinetron aja. Sinetron yang ku menangis. Yang berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri dong. Lagu apa yang paling sering didengarkan? Sering didengarkan ya. Saya dekat-dekat ini. Menua Bersamamu. Itu berarti untuk sang suami. Betul. Nyanyi bareng sang suami? Iya. Selalu. Tapi kan suami sukanya kita nyanyi dalam kamar berdua, karaoke seperti apa. Itu lagunya Pasha Ungu ya kalau nggak salah. Bukan. Siapa itu? Menua Bersamamu. Triswaka ya? Bukan. Itu lagunya kayak gimana? Triswaka. Menua Bersamamu. Seperti apa lagunya liriknya? Jelasnya di judulnya ya. Untuk lagunya itu. Saya penasaran sebenarnya. Itu lagunya kayak gimana? Gimana ya lagunya? Saya lupa, tetapi lagunya itu saya sangat suka judulnya. Cuma kalau udah ada yang nyanyiin pasti saya ingat. Coba dibantu. Lagunya gimana tuh? Menua Bersamamu, ada yang tahu? Menua Bersamamu lagunya seperti apa? Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita pernah menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Itu. Wow, tepuk tangan di sini dong.
Wajib dikatakan sini. Ini wajar kalau punya fans sampai ribuan. Waduh. Di Indonesia. Sudah cantik luar biasa, punya perusahaan yang besar-besar menjadi motivasi buat banyak orang, dan yang paling penting rajin berbagi, plus punya bakat bernyanyi juga. Ya kan, pengusaha sukses yang multi talent. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Ya, itu apa? Seorang sang suami tercinta di mata seorang Putri Daka. Suami saya. Pertama, suami saya itu tanggung jawab, penyayang, kemudian sosok yang tegas, dan apa ya? Pokoknya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang penting I love you lah gitu ya. Penyayang sama kedua orang tua, dan itu yang paling utama, karena suami saya tidak hanya menyayangi saya, tetapi menyayangi juga orang tua saya, saudara saya. Itu sosok suami saya yang memang sosok yang luar biasa dalam hidup saya. Saya mau dong, ya, Kak Putri sampaikan kepada sang suami tercinta melalui kamera ini. Waduh. Kata-kata romantis. Mungkin belum pernah diutarakan langsung kepada sang suami tercinta. Iya, karena saya kan orangnya agak. Saya pengen sampaikan itu langsung kepada sang suami tercinta lewat kamera ini. Papa, terima kasih selama ini sudah membimbing saya bagaimana jadi istri yang baik, bagaimana jadi ibu yang baik. Terima kasih perhatiannya selama ini. Satu prinsip kita selalu romantis, dan apa ya, saya susah untuk jadi romantis ya. Dan yang utama kita kuatkan, kita satu. Terakhir bilang dong I love you. I love you. Oh, jadi pengen nikah. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir. Luar biasa inspirasi yang dibagikan pada hari ini. Dan saya pengen terakhir kita closing statementnya, Kak Putri Daka menyampaikan inspirasi kepada seluruh orang-orang di luar sana, bukan hanya kepada teman-teman dari ataupun sahabat-sahabat Putri Daka, tapi saya pengen juga seorang Putri Daka, seseorang yang sangat inspiratif, memberikan inspirasi kepada masyarakat di Indonesia, terutama kepada ibu-ibu untuk tidak ataupun untuk tetap produktif di era zaman sekarang. Ya, khususnya buat ibu-ibu, kita perempuan juga bisa. Kita harus semangat bagaimana kita bisa menjadi istri yang diandalkan dan ibu yang diandalkan di masa depan. Yang utamanya kita harus mempunyai satu semangat. Kemudian yang kedua, buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, percaya rezeki itu kejutan dari sedekah yang kita lakukan. Jadi kesuksesan, ketika kita mau mencapai puncak kesuksesan, lakukan perintah yang Allah senangi, di mana kita mampu berbagi dan memberi hak zakat anak-anak, yang memberi zakat dari 2,5% penghasilan kita. Itu dia yang saya bisa bagikan. Jadi kesuksesan itu jangan kita melihat dari seberapa banyak uang yang kita miliki, seberapa banyak materi yang kita punya, tapi kesuksesan itu seberapa mampu kita berbagi meskipun kita dalam kondisi kekurangan. Wow, inspirasi yang sangat luar biasa sekali yang bisa dibagikan pada hari ini. Sekali lagi teman-teman di rumah ataupun viewers PDD, bahwa sukses itu diukur dari seberapa banyak kita berbagi kepada orang, seberapa mampu kita berbagi kepada orang. Karena sekali lagi rezeki yang diberikan kepada kita dari Tuhan adalah titipan yang dimana 2,5%-nya itu adalah hak orang. Jadi ya itulah untuk rezeki di masa depan, insya Allah kan berlipat-lipat dan ketika kita melaksanakan kewajiban kita. Thanks for coming, dan saya doakan semoga Kak Putri Daka dan sang suami tercinta, keluarga tercinta, dan semua tim semuanya sehat selalu. Amin. Yang paling penting, karena kegiatan kita tidak akan ada gunanya ketika kita sakit. Betul. Ya, semoga sehat terus. Ya, dan ibadah lancar terus, rezeki makin banyak, ya kan, dan berbagi juga tetap lancar. Amin, amin, amin ya Allah. Thank you. Ya, saya mau jangan lupa. Silakan. Jangan lupa subscribe Putri Daka channel, like dan komen. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak, dan BD Indonesia, inspirasi itu kan, dan sampai jumpa.